Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan juga rekan saya. Nama saya Amalia Rida dan rekan saya yaitu Andi Jilan. Sebelumnya, kami telah mereview sebuah jurnal yang berjudul Using Educational Psychology for Better Teaching Learning Environment, dan kami akan memaparkan hasil review kami. Baik, saya akan memaparkan hasil review dari jurnal dari kelompok kami. Judul artikel yaitu Jurnal Pendidikan Internasional. Judul jurnal yaitu Using Psychology Educational for Better Teaching Learning Environment, atau menggunakan psikologi pendidikan untuk lingkungan belajar mengajar yang lebih baik. Volume 18 dan halaman 20-28. Tahun 2017. Penulis Mos Syakir dan Sonal Sharma. Reviewer Amalia Rida dan Andi Jilan. Hari tanggal 28 Agustus 2021. Latar belakang, psikologi didefinisikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kontrol yang lebih baik terhadap perilaku organisme secara keseluruhan. Skinner, psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan pengalaman. Seperti dikutip dalam Kumari, Sundari, dan Rao 2006. Dalam kata-kata Fernald 2004, psikologi adalah ilmu tentang perilaku dan pengalaman, ilmu tentang penyesuaian organisme terhadap lingkungannya. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi terapan dan merupakan kombinasi dari pendidikan dan psikologi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang pentingnya pendidikan psikologi dalam membuat lingkungan belajar mengajar menyenangkan. Penulis dalam makalah akan fokus pada kontribusi dan peran psikologi pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar mengajar yang kondusif. Baiklah, selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yaitu Andi Jilan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Psikologi pendidikan adalah studi ilmiah tentang perilaku manusia dalam situasi pendidikan dan memperhatikan faktor, prinsip, konsep, metode, dan teknik yang berhubungan dengan berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Ini berkaitan dengan pembelajaran lingkungan dan proses di mana pembelajaran dapat menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan efektif. Ini adalah sebuah ilmu pendidikan yang berhubungan dengan bagaimana, kapan, dan apa pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan arti penting bagi peserta didik dalam menjadi ruang kelas sebagai platform sosial di mana pertukaran ide dan diskusi yang sehat antara siswa dan guru berlangsung. Dia berfokus pada membuat lingkungan kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah katalis dalam mempromosikan lingkungan belajar yang menguntungkan untuk memastikan belajar mengajar yang efektif. Guru harus berusaha untuk membangun suasana belajar yang positif, di mana guru harus memotivasi peserta didik untuk berbagi ide-ide dan untuk mencari klarifikasi sampai mereka memahami dengan benar. Untuk mencapai semacam ini lingkungan belajar, guru perlu membangun suasana saling percaya, mendukung, empati, dan saling menghormati. Dalam lingkungan seperti itu, peserta didik memahami bahwa sambil belajar mereka mungkin terkadang gagal, tetapi mereka harus berdiri dan melanjutkan perjuangan mereka. Sikap ini mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. Peserta didik tidak boleh lupa kata Dr. APJ Abdul Kalam, yang gagal berarti usaha pertama dalam mengajar. Mari kita lihat buku tentang penggunaan psikologi pendidikan dalam membuat lingkungan belajar mengajar yang kondusif. Yang terakhir, kesimpulan, psikologi pendidikan telah memberikan kontribusi besar dalam penciptaan sistem pendidikan modern. Ini telah membantu guru dan administrator untuk mengembangkan sistem yang tidak memihak dan sikap demokratis terhadap peserta didik, dan membantu mereka menjadi kepribadian yang terintegrasi. Pendidikan psikologi sangat penting dalam menangani kebutuhan masa depan dari sistem pendidikan sebagai kompleksitas yang meningkat dari hari ke hari sehingga merupakan cara yang efektif untuk mengatasinya.